pimpinan Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama membawakan doa harian pertama untuk melapangkan jalan Ibu almarhumah Ibu Tan Yeni Puspita Dewi. Silakan Bapak Ibu, terutama keluarga almarhumah, untuk mempersiapkan diri yang berkenan mengikuti pembacaan doa. Kita dukung dengan doa-doa apabila saat ini arwah beliau Ibu Tan Yeni Puspita Dewi belum mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, maupun belum terakhir di alam surga bahagia, dengan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kebajikan-kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga akan memperlapang jalan yang dilalui beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Silakan Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini mendukung suasana kondusif untuk pemanjatan doa. Silakan Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dan kami bersama keluarga akan memanjatkan doa secara agama Buddha. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan kepada almarhumah dengan membungkukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku ucap baktinya dibuka halaman 2, dilanjutkan ujian air suci halaman 3. Silakan berdiri. Tersendat-sendat ini. Halaman 2, persembahan tufa untuk almarhumah. Lenca awe
Nam mô Sư Bồ Đề Tát Tát Ye Bồ Đề Tát 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 Om Sư Sư Lô Phật La Sư Lô Phật La Sư Lô Sa Phật Nam mô Sư Bồ Đề Tát Tát Ye Bồ Đề Tát 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 Om Sư Lô Phật La Sư Lô Phật La Sư Lô Sa Phật Om Ye Ye Na Sam Phật Wa Wa Che La Hum Om Ye Ye Na Sam Phật Wa Wa Che La Hum Om Ye Ye Na Sam Phật Wa Wa Che La Hum 62, 63, 64. Kita baca dulu bahasa Indonesianya. 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, lomba, dosa, moha, dengan belajar damai yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun liar, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. Sanpui 65, 66 dan 67 bagian atas. Silakan berdiri. Marilah kita membimbing almarhumah untuk senantiasa menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sanpui. Namo Tassa titik-titik kita isi dengan nama almarhumah. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini
dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Tang Yeni Puspita Dewi. Semoga dengan bantuan kekuatan Lastasi Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik jika gereja almarhumah, bebas dari penderitaan penimbalan di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati Surat Barat, lahir dari bunga teratai tampalan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Halaman 55, 55, 56 dan 61. 55, 56, 61. Nanti keluarga mengikuti di belakang tim doa untuk memberikan penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali. Di saat berputar, bukunya ditaruh, tangan beranggali depan dada membentuk bunga teratai kuncup. Nanti yang sekarang dibawa dulu bukunya, ya dibuka 55 dan 56 dan yang terakhir 61. Silakan dengan hikmah, dengan penuh hormat kita menghormati almarhumah. 55, 56 dan 61. Amika pasanti Bye.
Silakan duduk, bukunya ditaruh tangan beranjak. Marilah dalam sikap bunga teratai kuncup Anjali kita bersama-sama kembali mohon berkah perlindungan dari Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Apabila saat ini arwah dari almarhumah Ibu Tan Yeni Puspita Dewi belum terlahir di alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menyebut arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan bersama-sama nempok dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha untuk mengiringi doa kelahiran kembali. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Silakan keluarga mengikuti nempok dengan penuh keyakinan sambil mendengarkan doa kelahiran kembali dan doa-doa yang lain. Kita bersama-sama nempok dengan penuh penghayatan. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam
Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita akan mengakhiri pembawaan doa pada kesempatan malam hari ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, terutama keluarga yang ditinggalkan, putra-putri beliau, anak-anak beliau, maupun keluarga besar beliau, mendengarkan nasihat Sang Buddha yang menjelaskan tentang pengorbanan, tentang kasih sayang orang tua yang pernah diberikan, dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan orang tua yang saat ini telah tiada. Semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau selalu ingat ingin membalas kebaikan-kebaikan orang tua itu dengan selalu menjaga nama baik sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada beliau. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama untuk anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang.
Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir, ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi sata bawan kusukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Waktu kita kecil, waktu SD, itu ada sebuah lagu yang isinya, yang syairnya membicarakan tentang kasih ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian masih hafal sampai saat ini. Judulnya itu Kasih Ibu, ya. Kurang lebih kalimatnya atau syairnya demikian. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Pasti di antara Bapak Ibu saudara sekalian sekarang yang sudah sukses, yang sudah punya penghasilan sendiri, ya, belum pernah seorang ibu melihat anaknya sukses, ya, kemudian mengeluarkan bon-bon pengeluaran yang pernah diberi, ya, yang dikeluarkan untuk biaya anak-anaknya, menagihkan minta pengembalian. Belum pernah ada seorang ibu itu. Dan juga yang hadir di sini dalam ruangan ini tidak pernah, dan bukan mungkin juga tidak pernah terjadi lahir dari celah batu. Semua lahir dari rahim seorang ibu. Begitu besar kasih ibu, sehingga di dalam agama Buddha ada sebuah sutra atau khotbah sang Buddha khusus membicarakan tentang kasih ibu dan kesulitan anak untuk membalasnya. Kasih ibu, perhatian ibu, pengorbanan ibu tidak pernah terukur, tidak pernah terhitung dengan hitungan apapun. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, maka di saat-saat akhir ini kita bersama-sama menyatakan bakti dan hormat kepada sesosok ibu yang telah tiada. Sekalipun secara ekonomi kita bisa mandiri, namun saya yakin merasa kehilangan, merasa sedih ditinggal mati untuk selamanya seorang ibu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ada suatu riwayat di masa kehidupan sang Buddha yang menjelaskan tentang seorang pemuda mempunyai bakti yang tinggi kepada orang tuanya yang baru saja meninggal. Sebagai seorang pemuda dan pernah dilahirkan oleh orang tua, pemuda ini meminta bantuan kepada sang Buddha, datang kepada sang Buddha. Sang Buddha, orang tua saya baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan sang Buddha, dengan cara apa sang Buddha, agar orang tuaku, arwah orang tuaku itu bisa telah di alam surga. Mendapat permintaan dari pemuda ini, kemudian sang Buddha membawa pemuda ini di sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam sambil membawa minyak dan batu, sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam dan menuang minyak yang dibawanya tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu dilempar ke kolam, minyak dituang ke kolam juga. Kemudian batu karena berat itu tenggelam, minyak karena ringan terapung.
telah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, undanglah rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan agama apapun dan cara agama apapun, rasanya tidak mungkin Sang Buddha. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat pasti akan tenggelam, sesuatu yang ringan pasti akan terapung. Sudah menjadi hukum alam. Bapak Ibu, ya saudara sekalian yang saya hormati, kemudian Sang Buddha menjelaskan kepada pemuda ini, kalau selama hidupnya, semasa hidupnya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam rendah, alam-alam bawah, alam neraka. Kalau semasa hidupnya orang tua melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik akan mengangkatnya di alam-alam surga. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, orang tua Ibu almarhumah Ibu Tang Yeni baru saja meninggal. Secara pasti kita semua pasti tidak tahu di alam mana yang beliau tempati, alam bawah, alam menderita atau alam bahagia. Namun seandainya telah di alam menderita, alam bawah, rasanya tidak tega kita untuk membiarkan beliau. Pasti sebagai ahli waris akan berjuang sekuat-kuatnya untuk mengangkatnya di alam-alam atas, alam-alam bahagia, alam-alam surga penuh kebahagiaan. Apakah ada caranya dan bisa ilustrasinya? Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya. Ditaruh perahu atau kapal atau pelampung, itu sudah otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula Bapak Ibu pemanjatan doa-doa yang kita bawakan kemarin, hari ini sampai besok ya. Itu juga dalam rangka membuat pelampung-pelampung, membuat perahu-perahu, membuat kapal-kapal bagi orang tua kita seandainya telah di alam-alam bawah. Yakinlah daya upaya yang kita lakukan bermanfaat dan berguna untuk arwah almarhum. Lebih-lebih pada kesempatan ini, dari kemarin kita telah memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Buddha Amitabha di dalam janjinya dan tekadnya mengatakan yang ke-18, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Itulah keyakinan Buddha di dalam tradisi Mahayana. Kita percaya akan Buddha Amitabha yang bisa membantu membimbing arwah seseorang untuk terlahirnya di alam bahagia. Semoga harapan keluarga dan harapan kita semua untuk mengangkat, untuk memperingan, ya, membantu perjalanan arwah menuju alam bahagia Ibu almarhumah Ibu Yeni Tang benar-benar menjadi kenyataan. Di samping doa yang telah kita panjatkan sebagai ungkapan dan bakti, juga mengandung doa dan harapan yang hidup kepada yang meninggal ini. Telah atas nama keluarga di samping peti jenazah, kita lihat rumah-rumahan. Ini sebuah harapan, sebuah doa juga yang hidup kepada yang meninggal, agar kehidupan selanjutnya arwah itu bisa menempati rumah yang megah dan bagus seperti saat ini. Alangkah bahagianya dan bangganya mempunyai orang tua yang bisa menempati rumah sebagus semewah ini. Pasti tidak perlu mengkhawatirkan lagi kehidupan di alam-alam di sana. Apakah akan menjadi kenyataan mama yang telah tiada bisa menempati rumah yang bagus dan mewah seperti ini? Untuk menjawab itu ada sebuah riwayat dalam kehidupan Sang Buddha demikian. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga. Kemudian
melihat di alam surga. Di surga itu ada rumah yang bagus dan mewah, namun belum berpenghuni, belum ada penghuninya. Iku Mogalana penasaran turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya di surga melihat rumah megah dan mewah, namun belum berpenghuni, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa rumah itu milik Nandia, seseorang yang bernama Nandia. Nandia ini selalu berbuat kebajikan-kebajikan di dunia. Sekalipun dia belum mati, namun hadiah ya kebajikan-kebajikan yang dilakukan itu sudah menciptakan rumah megah dan mewah di alam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, almarhum akan menempati rumah dan megah dibantu dengan kebajikan-kebajikan yang beliau kumpulkan semasa hidupnya ini. Saya yakin semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga, ya, mendidik, membesarkan putra-putrinya, mengabdi kepada masyarakat dan menjadi anggota ini anggota itu, telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk kemajuan bersama. Itulah kebajikan yang akan menentukan ya kelahiran di alam-alam berikutnya. Jadi doa itu bisa diwujudkan dalam kata-kata, namun sebuah pengharapan dan doa melalui tradisi, melalui simbol-simbol ini juga sebuah doa yang diucapkan oleh seseorang yang masih hidup. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di samping sebuah pengharapan, rumah-rumah besok itu akan dibakar, seolah-olah akan dibawakan agar arwah itu tidak melekat lagi terhadap hal-hal duniawi. Apapun yang pernah dipunyai beliau sudah dibawakan semua biar tidak melekat. Kemudian juga diperlihatkan keluarga yang ditinggalkan agar ya, keluarga melihat jerih payah orang tua, warisan-warisan orang tua hendaknya betul-betul dihormati oleh anak-anak, oleh ahli waris. Jangan sepeninggalan orang tua ya, warisan-warisan dari orang tua itu jadikan alat tidak rukun, sarana tidak rukun di antara saudara-saudara, anak-anak dan cucu-cucu. Kembangkanlah apa yang warisan dari orang tua itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang yang telah tiada. Kita ucapkan selamat jalan almarhum dengan doa, dengan simbol dari tradisi-tradisi. Semoga benar-benar menjadi kenyataan almarhumah terakhir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri untuk mengakhiri pembawaan doa pada malam hari ini dengan menghormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ting berbet.